Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, saya Crescentia Goren Lengkamau dengan NIM 2024-720011. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang integrasi deep learning, literasi dan numerasi, dan kearifan lokal dalam pembelajaran di sekolah dasar. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa dunia pendidikan saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar, di mana banyak siswa mampu mengerjakan soal tetapi kesulitan mengaitkan apa yang mereka pelajari dan di kehidupan nyata mereka. Di mana seperti materi dipahami secara dangkal, hafalan masih dominan, dan kesadaran budaya lokal mulai memudar. Oleh karena itu, pembelajaran di sekolah dasar perlu bergerak ke arah deep learning, yaitu pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan salah satu cara terbaik untuk mencapainya adalah mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Pembelajaran berbasis deep learning di sekolah dasar adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pemahaman konsep secara mendalam, bukan hanya sekedar hafalan. Tujuannya adalah agar siswa belajar dengan cara yang bermakna, aktif, dan berkarakter kuat melalui pemecahan masalah, eksplorasi, dan kolaborasi dengan guru yang berperan sebagai fasilitator yang mendukung. Pendekatan ini mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa dan mengakomodasi kecepatan belajar yang berbeda. Baik, kita langsung saja masuk di bagian yang pertama. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana kegiatan refleksi dapat dilakukan setelah siswa menyelesaikan proyek mengenal motif batik dalam pembelajaran matematika, khususnya geometri dan pola. Dalam pembelajaran berbasis deep learning, refleksi bukan hanya tambahan, tetapi bagian inti. Melalui refleksi, siswa belajar menyadari proses berpikir mereka sendiri, apa yang mereka pelajari, dan bagaimana mereka menghubungkannya dengan budaya. Kegiatan refleksi bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melalui jurnal refleksi, di mana siswa menuliskan pengalaman mereka saat menganalisis motif batik, misalnya pola simetris, rotasi, atau pengulangan bentuk geometris. Yang kedua, melalui refleksi visual, di mana siswa membuat poster perjalanan belajar mereka, misalnya gambar pola yang mereka temukan dan bagaimana cara mereka menganalisisnya. Yang ketiga, refleksi melalui diskusi kelompok, di mana siswa saling bertukar pendapat tentang pola apa yang mereka temukan, apa tantangannya, dan bagaimana mereka menyelesaikannya. Nah, di sini saya mengambil sebuah contoh di mana ketika siswa meneliti motif batik parang. Nah, mereka menulis pola diagonal berulang. Dalam refleksi seorang siswa, contohnya ia menulis, "Saya baru tahu batik tidak hanya indah tetapi juga penuh matematika." Nah, dari refleksi siswa ini menunjukkan bahwa refleksi dapat membantu siswa memahami konten sekaligus budaya daerah mereka. Nah, selanjutnya kita masuk ke strategi guru memanfaatkan permainan tradisional seperti congklak atau engklek dalam pembelajaran numerasi. Permainan tradisional sangat efektif karena dekat dengan budaya anak.
menyenangkan, dan mengandung konsep numerasi secara alami. Guru hanya perlu mengarahkan siswa saja. Strategi pertamanya adalah mengaitkan aturan permainan dengan konsep matematika. Misalnya pada congklak, siswa menghitung biji, memprediksi langkah terbaik, dan belajar pola pembagian. Pada engklek, siswa menghitung langkah, mengenali bentuk kotak, dan mempraktikkan penjumlahan. Strategi yang kedua, contohnya, misalnya guru dapat bertanya seperti, langkah mana yang akan membuatmu menang? Nah, dari pertanyaan ini, melatih kemampuan memprediksi dan menganalisis. Strategi yang ketiga adalah mengintegrasikan nilai budaya, di mana permainan tradisional mengajarkan kebersamaan, sportivitas, dan identitas budaya. Contohnya seperti ketika anak-anak sedang bermain congklak, mereka bukan hanya menghitung biji, tetapi juga mempelajari strategi. Setelah bermain, guru meminta mereka menjelaskan langkah terbaik menurut perhitungan mereka. Ini membuat numerasi hidup dalam budaya. Mindful learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kesadaran penuh dan fokus selama proses belajar. Siswa didorong untuk terlibat secara aktif, berpikir reflektif, dan sadar akan pikiran serta perasaan mereka sendiri saat menyerap materi baru, sehingga meningkatkan pemahaman dan referensi informasi. Sekarang kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu pembelajaran membaca puisi rakyat seperti pantun atau parikan dengan pendekatan mindful learning. Mindful learning berarti siswa belajar dengan penuh kesadaran, fokus, dan penghayatan. Bukan sekedar membaca pantun, tetapi memahami nilai-nilai budaya di dalamnya. Pembelajaran dapat dimulai dengan aktivitas tenang selama 1 menit agar siswa fokus. Setelah itu, siswa membaca satu pantun secara perlahan, lalu guru memandu diskusi tentang makna pantun, pesan moralnya, dan nilai budaya yang terkandung. Setelah itu, memahami isi pantun, di mana siswa diminta merefleksikan nilai itu dalam kehidupan mereka. Langkah akhirnya, siswa membuat pantun baru berdasarkan pengalaman dan nilai budaya lokal. Contohnya, pantun tentang kerja keras dalam budaya pasar dapat memunculkan diskusi tentang nilai usaha, menghargai pekerjaan, dan pengalaman dalam keluarga. Dengan cara ini, pantun bukan hanya dibaca, tetapi juga dihayati. Masuk di bagian yang keempat, penilaian autentik matematika dalam budaya pasar tradisional. Bagaimana guru menilai hasil belajar siswa secara autentik dalam proyek matematika dalam budaya pasar tradisional? Penilaian autentik berarti menilai siswa melalui tugas nyata yang merefleksikan kehidupan sehari-hari. Ada 4 aspek utama yang bisa dinilai. Yang pertama, literasi. Seperti kemampuan membaca papan harga atau memahami informasi produk. Yang kedua, numerasi. Seperti menghitung total belanja, membandingkan harga, atau menentukan diskon. Yang ketiga, kearifan lokal. Seperti memahami budaya tawar-menawar, kejujuran pedagang, dan peran pasar dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, kemampuan kerjasama dalam komunikasi saat melakukan proyek. Instrumen penilaiannya dapat berupa rubrik presentasi proyek, gambar observasi, portofolio foto, dan catatan harga, serta refleksi individu. Contohnya seperti siswa diminta guru pergi ke pasar tradisional, mencatat 5 barang, menghitung total belanja, dan mewawancarai pedagang. Semua data itu
kemudian dijadikan laporan dan dipresentasikan. Ini adalah bentuk penilaian autentik yang benar-benar kontekstual. Kita masuk di bagian yang kelima atau yang terakhir, pentingnya integrasi kearifan lokal dalam deep learning. Bagian terakhir ini membahas argumentasi mengapa integrasi kearifan lokal penting dalam pembelajaran berbasis deep learning. Integrasi kearifan lokal membuat pembelajaran lebih bermakna karena siswa belajar dan konteks kehidupan mereka. Ini meningkatkan minat belajar, memperkuat identitas budaya, dan membangun literasi secara numerasi kontekstual. Selain itu, kearifan lokal mendorong anak berpikir kritis ketika mereka menganalisis fenomena budaya. Secara teori, hal ini didukung oleh Vygotsky yang mengatakan bahwa belajar terjadi dalam konteks sosial budaya. Brunner juga menekankan bahwa anak membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Sementara konsep cultural responsive teaching dari Letson Billings menunjukkan bahwa budaya dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Contohnya, seperti integrasi ini bisa dilihat dalam pembelajaran matematika melalui motif tenun, pola rumah adat, tradisi pasar, atau kegiatan panen. Semua itu membuat anak bukan hanya belajar memahami matematika, tetapi juga menghargai kebudayaannya. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari saya tentang integrasi deep learning, literasi dan numerasi, dan kearifan lokal dalam pembelajaran di sekolah dasar. Di sini, saya akan memberikan kesimpulan dari seluruh penjelasan saya, yakni di mana dari semua uraian tadi, kita dapat melihat bahwa deep learning dan kearifan lokal bukan dua hal yang berbeda, tetapi justru saling menguatkan. Ketika pembelajaran dikaitkan dengan budaya, siswa belajar dengan lebih dalam dan lebih relevan dan lebih bermakna. Sekian penjelasan materi singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.